Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan pada materi pembukuan dan pencatatan. Pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yaitu meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban penyelenggaraan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib penyelenggaraan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Wajib pajak badan. Pengecualian pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang beredarnya kurang dari rupiah per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menghasilkan brutonya di bawah Rp600.000 per tahun. Tujuan pembukuan atau pencatatan adalah pengisian SPT, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan yaitu pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, dan penghitungan PPN dan PPNBM. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai yang pertama, keadaan kas dan bank, yang kedua, daftar utang dan piutang, yang ketiga, daftar persediaan barang, dan yang terakhir, pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba rugi. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah,
dalam membahas bahasa Indonesia atau bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin dari Menteri Keuangan. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dengan stelsel akurat dan stelsel kas. Perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Yang terakhir, buku-buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka menanamkan modal asing atau PMA, kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil atau KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, dan yang terakhir bentuk usaha tetap atau BUT. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk dari luar negeri. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang dikenakan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Sanksi dan sanksi pajak pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak melibatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen sebagai dasar pembukuan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua, mengacu pada pasal 39 Undang-Undang KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak melibatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Pengurang penghasil bruto. Menurut Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 atau mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, dan biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan biaya pajak, kecuali pajak penghasilan. Disebut juga sebagai biaya yang
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.